Cerita tentang Kalashnikov. Bagaimana AK-47 dikembangkan dan diproduksi untuk menjadi senapan paling mematikan di dunia. Senjata militer yang paling terkenal dan paling sering digunakan di dunia ini lahir pada akhir tahun 1941 dalam pertempuran di Bryansk. Di sini, seorang perwira muda bernama Mikhail Kalashnikov terluka parah, sehingga harus meninggalkan unit tank tempat dia bertempur untuk waktu yang lama. Setelah sembuh, karena tidak bisa bertarung, ia dipindahkan ke Korps Artileri di mana ia memfokuskan usahanya di bidang desain senjata kecil, mengingat kemudian dengan ini ia dapat memberikan kontribusinya untuk kemenangan negaranya. Rusia, kelahiran yang sebenarnya ditandai dengan pertemuan Komisariat Rakyat untuk Senjata pada tanggal 15 Juni tahun 1943. Pada kesempatan ini, sebuah senapan otomatis yang diambil dari Jerman dihadirkan dan disajikan, yang lalu kemudian menyebabkan bencana nyata di kalangan militer dan politik Soviet. Senjata Jerman ini yang lalu membantu menginspirasi penciptaan AK atau singkatan dari Avtomat Kalashnikova adalah Sturmgewehr 44 Assault Rifle 1944, juga dikenal sebagai MP43 dan MP44. Banyak sejarawan mengklaim bahwa sama seperti AK-47, STG-44 lebih maju dari masanya karena akurasi dan kekuatan putaran senjata yang ditembakkan. Apa yang telah diambil dan ditingkatkan oleh Mikhail dari STG-44 adalah mekanisme penembakan yang memungkinkan laju tembakan yang baik sambil mempertahankan recoil yang dapat dikontrol. Namun, masalah yang disajikan STG-44 terkadang adalah kegagalan untuk mengeluarkan kartrid kosong setelah menembak. Masalah ini sebagian besar terjadi setelah lamanya penembakan konstan. Sesi pertemuan ini diakhiri dengan perintah tegas untuk merancang dan memperkenalkan senjata semacam itu sesegera mungkin. Karena amunisi yang digunakan oleh tentara Jerman distandarisasi pada 7,92 mm atau dalam hal senjata yang disajikan, 7,92 x 33 mm, dan tentara Soviet pada 7,62 mm, penelitian dimulai secara alami dengan pembuatan senjata kartrid yang kompatibel, yang mudah diproduksi dengan teknologi Rusia, tetapi yang akan menyamai atau bahkan melebihi kualitas kartrid Jerman. Lalu, permasalahannya diselesaikan oleh kantor konstruksi khusus OKB-44 dan tim yang terdiri dari Nikolai Jelisarov, Chief Engineer Pavel Rajasanov dan teknisi Boris Siomin yang meluncurkan kartrid pendek 7,62 x 39 mm. Tetapi dengan kualitas balistik yang sangat baik untuk pertempuran jarak pendek dan lingkungan. Kemudian dimulailah kompetisi untuk proyek senjata yang sesuai yang diikuti oleh 15 perancang senjata terkenal, di antaranya adalah nama-nama terkenal seperti Dekjarev, Tokarev, Sudajev atau Spagin sudah cukup untuk mencegah partisipasi pendatang baru ikut bersaing. Kalashnikov bahkan tidak termasuk di antara 15 peserta dalam kompetisi. Proyek utama didasarkan pada model yang dibuat oleh Mayor Sudajev, tetapi setelah kematiannya yang tidak terduga, posisi tim ditempati oleh Kalashnikov muda, atas rekomendasi Jenderal Blagoravov, yang bertanggung jawab atas penelitian di bidang senjata api di Universitas Moskow Aeronautical. Dia merasakan potensi pemuda itu, ketika dia disajikan dengan model yang dibuat oleh Kalashnikov bersama dengan Insinyur Kasakov. Proyek itu sama sekali tidak hebat, tetapi cukup untuk mendorong Mikhail muda masuk ke dalam kelompok perancang senjata elit. Peluang besar Kalashnikov adalah berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Proyek senjata otomatis pertama Kalashnikov dimulai pada tahun 1941, setelah episode di Bryansk, sejak dia berada di ranjang rumah sakit. Namun, tidak segera menemukan realisasinya, dan dilampaui oleh proyek Sudajev dengan PPS-43. Ini adalah momen ketika letnan muda berkonsentrasi merancang senapan semi-otomatis dengan kunci putar yang ditujukan untuk kartrid M437 62 x 39 mm. Tetapi, proyek ini tidak akan selesai karena asimilasi ke dalam produksi karabin SKS Simonov.
Kartrid kaliber 7,62 x 39 mm pada awalnya dirancang untuk senjata serbu automat atau otomatis yang dirancang untuk menyeimbangkan rasio kekuatan yang dipengaruhi oleh kemunculan dan penyebaran kartrid kurs 7,93 x 33 yang ditembakkan oleh serangan Sturmgewehr Jerman. Namun, berkat amunisi ini, senapan SKS dapat dianggap sebagai senjata serbu, meskipun hanya menembak dalam mode semi-otomatis dan memiliki 10 kartrid tetap. Sejak saat itu, Kalashnikov muda menyalurkan usahanya untuk menciptakan senjata serang sejati menggunakan peluru M43. 3 senjata akan tiba di final seleksi kompetisi Soviet, yaitu TKB-415 Bulkin dari Tula, KPB-520 Demenchev dari Kovrov dan KBP-580 Kalashnikov. Pada tanggal 10 Januari tahun 1948, Komisi memilih otomatis yang akan menjadi AK masa depan, yang merugikan model Insinyur Bulkin. Seri AK melanjutkan pendakiannya dengan munculnya AKM pada tahun 1959, sedikit lebih kecil dari AK asli, yang terbuat dari bagian baja yang dicap. Keuntungan terbesar AKM dibandingkan kakaknya adalah biaya produksi yang lebih rendah dengan bobot yang lebih rendah. Meskipun Mikhail Kalashnikov sendiri bukanlah seorang penemu, tetapi dia adalah seorang desainer dengan visi yang lebih luas, yang juga diuntungkan dengan situasi dan keadaan politik saat itu. Ia telah menciptakan senjata dan senapan paling sukses dalam sejarah. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem penguncian, mekanisme pemicu, keamanan, sistem gas, gudang, dan kesemuanya itu diambil alih dan diadaptasi dari senjata lain. Ini adalah kelebihan Kalashnikov, bahwa ia telah berhasil menggabungkan semua elemen ini menjadi satu senjata yang hebat. Suatu pengakuan yang tidak ada bandingannya. Kemudian, setelah didirikan dan diproduksi di Uni Soviet, senjata ini lalu mulai diekspor, dan negara-negara pertama yang diuntungkan dari ini dan mendapatkan hak untuk memproduksinya adalah mereka yang berada di kutub komunis, yaitu anggota Pakta Warsawa, serta negara-negara komunis lainnya, yaitu negara-negara dari Eropa dan Asia seperti antara lain, Ukraina, Belarusia, Hongaria, Polandia, Cekoslovakia, Rumania, Cina, Yugoslavia, Korea Utara, dan lain-lain. Mikhail Kalashnikov menempati tempat khusus dalam sejarah. Nama Kalashnikov sendiri diakui lebih dari sekedar sebuah nama. Nama itu identik dengan senjata otomatis militer di negara-negara bekas komunis. Akan tetapi dampak buruknya adalah, senjata ini juga sama digunakan oleh pasukan gerilya dan teroris di seluruh dunia.